Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Febri Giantara. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mempergunakan SPSS versi 21. Sebelum kita mempergunakan SPSS versi 21, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu bagian-bagian dari SPSS versi 21 ini. Kita mulai dari atas, ada yang namanya menu, ada yang namanya toolbar, ada yang namanya menu bar. Ini toolbar, ini menu bar. Dan ini di bawah ada data view dan ada variable view. Dan ada yang baris dan ada yang kolom. Nah, kalau kita lihat sepintas lalu, SPSS versi 21 ini hampir mirip dengan Microsoft Excel, tetapi sebenarnya tidak sama, bahkan berbeda dengan Microsoft Excel. Kita lihat perbedaannya di mana. Kita lihat bagian yang pertama terlebih dahulu, nanti kita akan melihat perbedaannya dengan Microsoft Excel. Data view dipergunakan untuk menginput data penelitian kita, lalu variable view dipergunakan untuk mendefinisikan variabel penelitian kita. Saya contohkan, variabel kita yang pertama adalah nilai. Ingat, untuk mengisi name tidak boleh menggunakan spasi. Kalau kita menggunakan spasi, nanti dia tidak akan terbaca atau tidak akan bisa ditulis. Name kita bisikan nilai. Lalu yang tipe sampai row ini akan terisi secara otomatis. Kita klik saja, terisi otomatis. Nah, numerik ini untuk tipe data yang tidak berupa kata-kata atau kalimat. Kalau nilai ini kan berupa angka, maka tipenya numerik. Ini tingginya 8 bisa kita atur dengan mengklik ini. Ini desimal bisa kita atur 2 angka belakang koma. Lalu label ini kita isikan, misalnya nilai tersebut merupakan nilai dari pendidikan agama Islam. Lalu value ini dipergunakan untuk instrumen penelitian yang berjenis angket atau kuesioner. Karena ini bukan angket atau kuesioner, maka ini kita nonkan saja, kita kosongkan. Missing juga kita kosongkan, kolomnya juga kita klik 8 sesuai dengan yang ditetapkan aja. Karena kita tidak butuh panjang, kita hanya butuh paling 2 atau 3 angka. Lalu yang ini rata kanan atau rata kiri sesuai dengan selera kita. Unknown. Nah, ini unknown ini untuk SPSS 21 kita harus mengganti menjadi scale, ordinal atau nominal. Nah, kita tahu nilai ini berada pada jenis data yaitu data interval. Nah, di sini kan tidak ada interval, yang ada ordinal dan nominal. Nah, karena dia tidak ada interval, maka kategorikan dia scale. Untuk scale ini adalah merupakan jenis data, interval, dan rasio. Masih ingat kan pertemuan sebelumnya bahwa data penelitian itu dimulai dari nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kebetulan nilai berada pada level rasio. Berada pada level interval. Kita pilih scale. Nah, setelah kita mengisi variabel view, maka otomatis pada data view akan langsung berganti menjadi, kita lihat, data view akan berubah menjadi nilai. Nah, ini nilai. Ketika sini sudah berubah menjadi nilai, kita bisa menuliskan angka berapa saja di kolom bawah 1 sampai ke bawah. Ya, kita lihat. Kita bisa menulis nilai 100, lalu 90, lalu 100 lagi, lalu 85, lalu 75. Misal, ini contoh. Karena kita tadi sudah membuat variable view, maka data view sudah bisa kita isikan. Nah, kita lihat ke variable view lagi. Kalau seandainya ini kita hilangkan menjadi 1, maka komanya menjadi 1. Lalu yang ini kita hilangkan jadi 0, maka komanya hilang, tidak ada lagi. Tidak memiliki angka di belakang koma. Itulah gunanya fungsi desimal tadi. Nah, data view sudah paham, variable view sudah paham. Saya ulangi kembali.
Variabel view untuk mendefinisikan variabel. Apapun variabel penelitian Anda, masukkan ke sini. Lalu data view untuk memasukkan data penelitian. Nah, kita melihat yang di atas. Yang di atas ini fungsinya hampir sama dengan Microsoft Word. Ini ada open, ya, save data, ngeprint. Nah, yang ini nanti berjalannya waktu nanti akan kita pergunakan, ya. Kita lihat yang di atas ini aja dulu. File, hampir sama dengan Microsoft Word. Edit, view, data, transform. Ini untuk seperti kalkulator. Kalau kita ingin menjumlahkan data, kita bisa menggunakan yang ini. Jadi ini fungsinya hampir sama seperti kalkulator yang compute variabel, menjumlahkan variabel. Analyze. Nah, ini kita kalau ingin mengolah data, kita mempergunakan bagian ini. Jadi bagian inilah yang terpenting dari SPSS. Pengolahan data dipergunakan pada bagian analyze. Deskriptif ini dipergunakan untuk mencari hasil dari deskriptif sebuah data. Lalu compare mean ini dipergunakan untuk mencari hubungan dari sebuah data penelitian, ya, hubungan dari data penelitian kita. Lalu korelasi ini juga melihat hubungan dari data penelitian kita. Lalu regresi ini melihat pengaruh dari data penelitian kita. Scale ini melihat validitas dan reliabilitas dari data kita. Beberapa hal yang lain mungkin tidak akan saya jelaskan karena kebetulan kebutuhan kita tidak semuanya. Kita hanya membutuhkan biasanya di deskriptif, compare mean, lalu korelasi, regresi, dan scale, serta non-parametrik. Hanya di sini saja kebutuhan kita karena kita masih jenjang sarjana. Jadi yang lain tidak kita butuhkan. Barangkali nanti di jenjang pasca sarjana Anda akan membutuhkan poin-poin yang lain ini. Directing marketing graph. Nah, ini untuk membuat kalau kita lihat di Excel, kita bisa membuat diagram lingkaran, batang. Nah, ini sama. Histogram, scatter plot, P ini lingkaran, ya, bar ini batang. Oke, lihat yang lain. Ini bagian-bagian dari SPSS 21. Oke, saya tunjukkan fungsi ini. Kita apa sih fungsi A1 ini? Oke, kita lihat buat variabel view. Misal kita buat minat, lalu otomatis dia, oke, di sini labelnya saya buat minat kuliah online. Misal ini contoh. Nah, karena ini angket, maka value-nya kita isi. Saya isi value-nya. Oke, sebentar saya isi dulu. Nah, ketika sudah saya isi, kita tahu bahwa angket itu berada pada jenis ordinal. Oke, setelah kita isi, kita buatkan angka 1, angka 2. Ini tadi saya ngisinya angka 1 dengan angka 2. Angka 1, angka 2, angka 2. Ini tadi saya mengisi value-nya dengan angka 1 dan angka 2. Nah, untuk merubah angka 1 dan angka 2 ini menjadi pilihan jawaban angket, kita bisa mengklik A1. Kenapa dia berubah menjadi setuju dan tidak setuju? Karena tadi di value saya masukkan untuk angka 1 itu keterangannya setuju. Dan untuk angka 2 itu tidak setuju. Maka dia akan berubah secara otomatis. Kenapa ini tidak berubah? Karena tadi value-nya tidak saya masukkan atau tidak saya buat. Makanya tidak berubah. Jadi itu fungsi value, yaitu untuk instrumen atau untuk data yang berupa kuesioner atau data berupa angket. Oke, segitu penjelasan saya mengenai SPSS 21. Kali ini saya hanya menjelaskan gambaran umumnya saja. Mudah-mudahan dengan gambaran umum ini Anda sudah tahu bentuk SPSS versi 21. Dan SPSS ini biasanya dipergunakan untuk
jenis penelitian yang penelitiannya berbentuk kuantitatif. Artinya aplikasi komputer berupa SPSS ini mempermudah kita dalam menghitung bagaimana mengolah data penelitian kuantitatif tanpa harus menggunakan cara manual, atau ibaratnya kalkulatornya lah ini. Jadi dengan SPSS data yang tadinya begitu banyak dalam waktu singkat bisa diselesaikan dan bisa dianalisa. Sekian, nanti pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana menganalisis data yang berbentuk deskriptif, yang berbentuk hubungan, yang berbentuk pengaruh, dan juga bagaimana mengolah data validitas dan reliabilitas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.